Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati, NIM C0B0180025, Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai industri game di Indonesia. Perkembangan game online di Indonesia. Dunia game berkembang dengan sangat pesat karena perkembangan teknologi yang juga berubah. Game berbasis online dan berbasis mobile memiliki pengguna hingga ratusan juta di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Potensi bisnis game di Indonesia lebih hijau. Secara industri, potensi bisnis game di Indonesia lebih hijau dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara karena pertumbuhannya yang cepat. Masih mengacu dari sumber yang sama, total pendapatan industri game di Indonesia diprediksi mencapai 879,7 juta US dollar di tahun 2017. Besarnya industri game menjadikan Indonesia sebagai negara ke-17 dengan potensi bisnis game terbesar dari 100 negara yang diriset Newzoo. Lalu ada hambatan perkembangan industri game di Indonesia. Di sini ada 3 hambatan. Yang pertama yaitu kanal distribusi yang sudah terlalu didominasi oleh Google Play Store dan App Store. Sedangkan untuk game berbasis PC dikuasai oleh platform Steam, distributor game digital yang dapat dibeli langsung di sana. Hambatan yang kedua adalah masalah belum meratanya kualitas pengembang game. Ada yang sangat bagus, ada yang kurang. Akibatnya, kualitas game yang diciptakan secara rata masih kalah dengan Vietnam. Hambatan yang ketiga yaitu tingkat kesudian orang Indonesia untuk membeli game premium beserta item-itemnya masih sangat minim. Padahal langkah ini salah satu pundi-pundi perusahaan game melakukan monetisasi. Pendorong industri game di Indonesia. Perusahaan game di Indonesia rupanya tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan game dari luar negeri. Berbagai game yang dikenal di dunia ternyata dikembangkan dan didistribusikan dari Indonesia. Artinya, perusahaan-perusahaan game lokal telah mampu menciptakan berbagai permainan menarik. Hal ini bukan hanya menjadi kabar baik bagi gamer, tetapi juga orang yang ahli dalam membuat game. Dengan adanya perusahaan game bonafit, maka peluang kerja di bidang ini semakin terbuka lebar. Lalu ada pengguna game di Indonesia. Di sini saya sampaikan menurut data Newzoo pada 2019 silam, pengguna smartphone di Indonesia telah mencapai 82 juta lebih dan lebih dari 52 juta lainnya adalah pemain game mobile. Hal tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-17 dunia sebagai pengguna game mobile terbanyak dan menyumbang sebesar 624 juta US dollar atau setara 8,7 triliun rupiah untuk mobile gaming sepanjang tahun 2019. Hingga saat ini, perkembangan industri e-sport telah memberikan banyak manfaat bagi orang banyak. Lalu ada dampak dan solusi bermain game. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, penghilang rasa jenuh, bete, stres, dan lainnya. Yang kedua adalah membuat orang semakin pintar dan jadi semakin cekatan. Yang ketiga adalah dapat mengenal hal-hal baru. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Yang kelima, meningkatkan tingkat solidaritas. Lalu dampak negatif. Yang pertama adalah menjadi kecanduan, yang kedua adalah kurang memperdulikan lingkungan sekitar kita, yang ketiga bisa menjadi bodoh jika main tidak teratur, yang keempat selalu memikirkan soal game, dan yang kelima pola makan tidak teratur dan lain-lainnya. Tips dan solusi dalam bermain game. Di sini saya akan menyampaikan tips dan solusinya. Yang pertama adalah seleksi atau pilihlah game yang bisa merangsang pertumbuhan otak. Hindari game yang mempunyai alur keras. Yang kedua, bermainlah dengan sportif dan mengikuti aturan mainnya. Yang ketiga, pilihlah game sesuai dengan umur Anda atau umur anak Anda.
Yang keempat, harus bisa mengatur diri dan emosi Anda. Dan Anda harus ingat pada waktu dan jangan lupa untuk makan. Atur waktu saat bermain, seperti pada rentalan atau warnet. Sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan industri game di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.